Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Yulfiana, NPM 2140602049, sebagai tugas sejarah sastra dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menceritakan sebuah film roman yang berjudul Wedding Agreement. Adapun pemainnya, yang pertama yaitu Tari yang berperan sebagai istri dari Bian, dan yang kedua Bian yang berperan sebagai suami Tari. Yang ketiga ada Sarah yang berperan sebagai pacar atau tunangan Bian. Berawal dari pernikahan antara Bian dan Tari yang dinikahkan karena sebuah perjodohan orang tua. Setelah ijab kabul selesai, terlihat jelas di wajah Tari bahwa dia sangat bahagia atas pernikahan tersebut. Berbeda dengan Bian yang nampak terpaksa melaksanakan pernikahan tersebut. Setelah resepsi pernikahan mereka selesai, Bian dan Tari tinggal seatap di kediaman Bian. Malam pertama mereka, Bian menyodorkan selembar kertas kepada Tari, di mana kertas tersebut berisi tentang perjanjian pernikahan mereka. Dan Bian pun juga melarang Tari untuk tidur sekamar dengannya. Di sini Tari pun bingung mengapa suaminya ini melarangnya tidur sekamar dengannya, padahal mereka sudah sah. Akhirnya Bian pun menjelaskan bahwa dia telah bertunangan dengan seorang cewek yang bernama Sarah dan sangat mencintai tunangannya. Isi perjanjian pernikahan mereka yaitu mereka hanya menjalankan hubungan pernikahan selama 1 tahun, dan Bian pun menyuruh Tari untuk menandatangani surat perjanjian tersebut. Setelah 1 tahun itu berakhir, Bian akan menceraikan Tari dan menikahi Sarah. Keesokan harinya, setelah Bian pulang kerja, Tari menyambut Bian dengan senyum bahagia dan ketulusan. Tapi yang Tari dapatkan hanyalah kecuekan Bian. Pada malam hari, Bian mengajak Sarah untuk bertemu di sebuah kafe. Mereka akan membahas bagaimana kelanjutan hubungan mereka. Setelah mereka bertemu, Bian mengatakan kepada Sarah untuk sabar menunggunya selama 1 tahun. Awalnya Sarah tidak setuju dengan ucapan Bian, tetapi segala rayuan yang dikeluarkan Bian, akhirnya Sarah menyetujui ucapan Bian. Bertepatan dengan pesta ulang tahun ayah Bian yang akan dirayakan secara besar-besaran dan dihadiri seluruh keluarga Bian, Bian mengajak Tari untuk datang ke pesta ayahnya. Dan Bian memberitahukan kepada Tari agar dirinya berakting di depan seluruh keluarga Bian bahwa pernikahan mereka merupakan pernikahan yang bahagia. Sesuai dengan rencana Bian, setelah mereka sampai di acara, mereka masuk ke dalam rumah dengan bergandengan tangan, persis pengantin yang bahagia. Keluarga Bian yang menyaksikan mereka sangat bahagia dan berkata mereka tidak salah memilih pasangan untuk Bian. Suatu hari, keluarga Tari ingin berkunjung ke rumah Bian, bermaksud untuk bersilaturahmi kepada anak dan menantu mereka. Setelah keluarga Tari tiba di rumah Bian, akhirnya Bian memindahkan seluruh barang-barang Tari ke kamar Bian agar seluruh keluarga Tari tidak curiga bahwa anak dan menantu mereka tidak sekamar. Dan pada malam itu merupakan malam pertamanya Tari
sekamar dengan Bian. Suatu hari Sarah datang ke rumah Bian karena mendapatkan kabar bahwa Bian jatuh sakit. Ketika Sarah sampai di depan rumah Bian, dia pun mengetuk pintu. Tetapi yang membuka pintu bukan Bian, melainkan Tari. Tari pun bingung mengapa ada perempuan asing yang datang ke rumah mereka, dan Sarah memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah pacar Bian. Setelah Tari mengetahui bahwa dia adalah pacar sang suami, Tari pun mempersilahkan Sarah untuk masuk ke dalam rumah dan bertemu Bian. Setelah Sarah bertemu dengan Bian, dia memeluk Bian di depan Tari. Tari yang merupakan istri pastinya sangat sakit hati dan tidak sanggup melihat sang suami berpelukan dengan perempuan lain. Akhirnya Tari memilih meninggalkan rumah Bian. Esok hari Tari akan pergi ke Bandung untuk menghadiri seminar. Akan tetapi Bian sang suami melarangnya karena bertepatan dengan hari tersebut di rumah Bian akan mengadakan acara, di mana acara tersebut merupakan kumpulan keluarga. Akan tetapi Tari dengan nekat tetap pergi ke Bandung tanpa izin suaminya. Alhasil di jalan Tari mendapatkan banyak cobaan. Akhirnya Bian pun datang sendiri ke pesta acara keluarganya. Keluarga Bian yang melihat Bian datang sendiri pun heran mengapa Bian hanya datang sendiri, tidak membawa sang istri. Dan di situ Bian pun tidak tahu harus menjelaskan apa. Tetapi setelah beberapa saat kemudian Tari datang ke rumah keluarga Bian dengan alasan terlambat karena membelikan sebuah hadiah untuk keluarga Bian. Suatu hari Tari dan Bian jalan berdua. Di situ Bian pun menceritakan tentang seluruh kenangannya dengan Sarah, dimulai dari perkenalan sampai mereka bertunangan. Bian pun bingung, dia mencintai Sarah tetapi menikah dengan Tari. Tari yang mendengar perkataan suaminya tersebut merasa sakit hati. Dia berpikir bahwa tidak ada kesempatan untuk masuk ke hati Bian karena Bian sangat mencintai Sarah. Silih berganti, Sarah kecelakaan menabrak kendaraan bermotor. Bian yang mendapatkan kabar bahwa tunangannya kecelakaan sangat panik. Akhirnya Bian pun menuju rumah sakit di tempat dirawatnya Sarah bersama sang istri. Selama Sarah dirawat di rumah sakit, Bian dengan senantiasa merawat Sarah dan memenuhi seluruh permintaan Sarah. Tetapi Bian lupa bahwa dia telah melakukan kesalahan. Dia telah mengabaikan sang istri yang berada di rumah. Tari yang melihat ketulusan Bian akhirnya pun berpikir bahwa mungkin memang inilah jalan salah satunya untuk hubungan mereka, yaitu bercerai, karena tidak ada kesempatan Tari untuk masuk ke dalam hati Bian. Akhirnya Tari pun memutuskan untuk pergi dari rumah Bian. Tari pergi ke rumah orang tuanya, tapi setelah Tari sampai di rumah orang tuanya, Tari diceramahi sama orang tuanya bahwa kalau ada masalah rumah tangga tuh harus diselesaikan dengan baik-baik, tidak dengan cara kabur-kaburan dari rumah. Akhirnya Tari pun kembali ke rumah. Tetapi saat sampai di rumah, Tari mendapati Bian dan Sarah berpelukan di halaman rumah mereka. Tari yang tidak tahan melihat adegan tersebut terpaksa tidak jadi untuk naik ke rumah Bian. Akhirnya Tari pun
kembali lagi ke rumah orang tuanya. Suatu ketika Bian menyadari perasaannya terhadap sang istri, bahwa dia telah jatuh cinta pada sang istri. Bian pun menceritakannya kepada Sarah dan membujuk Sarah bahwa Bian tidak bisa menikahi Sarah karena dia telah jatuh cinta kepada sang istri. Demikian cerita roman yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang tidak sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.